Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan admin. Kali ini admin akan bercerita tentang episode 9 Penthouse Season 2. Di episode 9, Jodante meminta Chon So Jin untuk menemuinya di Gria Tawang. Jodante akan mengancamnya lagi dan mengatakan bahwa Chon So Jin tak akan pernah bebas darinya. Chon So Jin akan benar-benar tak punya pilihan lain selain menikahi Jodante. Chon So Jin yang sengaja menjauhi Ha Yun Chul dan tidak membukakan pintu untuknya membuat Ha Yun Chul menunggu Chon So Jin di parkiran mobil. Ha Yun Chul pun akhirnya bisa bertemu dengan Chon So Jin. Ha Yun Chul menanyakan perihal undangan pernikahannya dengan Jodante. Ha Yun Chul yang memutuskan untuk kembali kepada Chon So Jin pun marah karena Chon So Jin akan menikah dengan Jodante. Ha Yun Chul mengharapkan jawaban dari Chon So Jin tentang pernikahannya dengan Jodante. Tapi Chon So Jin tak bisa bercerita apapun dikarenakan ancaman dari Jodante. Chon So Jin meminta Ha Yun Chul untuk pergi ke luar negeri karena sekali Ha Yun Chul membuat kesalahan akan membahayakan kehidupan Chon So Jin dan Ha Eun Byul. Ha Yun Chul akhirnya memahami apa yang dirasakan oleh Chon So Jin dari tatapan Chon So Jin yang mengisyaratkan sesuatu. Ha Yun Chul yang menyadari akan hal itu, dia bergegas untuk menemui Jodante untuk mengagalkan pernikahannya dengan Chon So Jin dan meminta untuk tidak mengusik hidup Chon So Jin lagi. Sementara itu Jodante menunjukkan bahwa dia mempunyai kalung Ha Eun Byul dan mengancam untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi kepada polisi. Ha Yun Chul sangat marah dan berusaha merebut kalung milik Ha Eun Byul. Akan tetapi asisten pribadi Jodante melindungi Jodante dan menghajar Ha Yun Chul habis-habisan. Di tempat lain ada Logan Lee dan Oh Yun Hee yang menyelamatkan Na Aek Gyo dari Jodante dan sudah membawanya di tempat yang aman. Saat Na Aek Gyo terbangun, ada Oh Yun Hee dan Logan Lee yang meyakinkan bahwa dia berada di tempat yang aman dan dia aman bersama mereka. Na Aek Gyo akan membuat persetujuan dengan Logan Lee dan Oh Yun Hee. Na Aek Gyo meminta Oh Yun Hee untuk membantunya untuk menemui anak-anaknya Jo Seok Kyung dan Jo Seok Hun. Dan sebagai gantinya, Logan Lee dan Oh Yun Hee meminta agar Na Aek Gyo membantu mereka untuk mengorek informasi lebih dalam tentang Jodante. Na Aek Gyo tak bisa menemui si kembar sendiri karena mata-mata Jodante yang selalu mengikutinya. Na Aek Gyo sendiri juga mempunyai niatan baru akan menemui si kembar setelah misinya berhasil. Oh Yun Hee yang menemui si kembar dan mengatakan bahwa ibu kandung mereka sebenarnya masih hidup. Jo Seok Kyung marah pada Oh Yun Hee karena dia masih menganggap Oh Yun Hee adalah pembunuh ibunya. Jo Seok Kyung berkata dia tidak peduli dengan ibu kandungnya yang masih hidup atau tidak karena ibunya tidak pernah ada saat Jo Seok Kyung membutuhkannya. Mendengar hal itu, Na Aek Gyo menangis di persembunyiannya. Setelah pertemuan itu, Jo Seok Hun menjelaskan pada Jo Seok Kyung bahwa pembunuh Shim Suryeon yang sebenarnya bukan Oh Yun Hee. Jo Seok Hun menjelaskan kecurigaannya pada ayah mereka, yaitu Jodante. Dia menjelaskan bahwa asisten rumah tangganya yang dulu, Nona Yang, mendapatkan uang dan cek dari Jodante untuk membantu merekayasa pembunuhan Shim Suryeon. Jodante yang tahu kalau Na Aek Gyo telah menemui Oh Yun Hee akan semakin mencurigai Na Aek Gyo dan memulai perselisihan dengannya. Mereka pun akhirnya bertemu dan bertengkar. Na Aek Gyo mengatakan pada Jodante bagaimana dia bisa percaya pada Jodante sementara Jodante ingin membunuhnya. Na Aek Gyo menyadari bahwa dia harus tetap berpura-pura agar Jodante tidak mencurigainya. Sementara itu ada Chon So Jin yang kebingungan dengan tropinya yang hilang. Tropi itu diambil oleh Jo Seok Hun dari rumah Chon So Jin untuk memancing kembali ingatan Ha Eun Byul. Jo Seok Hun juga membawa Ha Eun Byul ke tangga tempat terjadinya pembunuhan Baerona di setiap harinya. Apa yang dilakukan Jo Seok Hun sedikit demi sedikit berhasil mengembalikan ingatan Ha Eun Byul kembali. Ha Eun Byul merasa sakit kepala ketika memori-memori dalam kepalanya perlahan kembali. Sampailah pada adegan saat Na Aek Gyo sedang mandi dan beredar kabar bahwa tato Na Aek Gyo hilang terbasuh saat mandi. Karena tato di punggung Na Aek Gyo sebenarnya adalah tato temporer. Dan jikalau kabar itu benar, maka terungkap sudahlah bahwa Na Aek Gyo adalah Shim Suryeon. Di episode 9 ada juga adegan di mana Logan Lee memberhentikan Na Aek Gyo dan berkata bahwa sebenarnya Na Aek Gyo adalah Shim Suryeon.
Namun Naekyo menyangkal dan tidak mengakui bahwa dirinya adalah Shim Suryeon. Hari pernikahan Chon So Jin dan Jo Dante semakin dekat. Ha Eun Byul yang ingatannya sudah kembali sebagian, dia mengingat bahwa dia melihat Jo Dante di samping Baerona saat peristiwa pembunuhan Baerona terjadi. Ha Eun Byul berusaha menghentikan pernikahan Chon So Jin dan Jo Dante dengan menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Hal itu membuat Chon So Jin dan Ha Yun Chul dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan pernikahan antara Chon So Jin dan Jo Dante pun akhirnya batal. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial Sobat Drakor semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.